Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Seperti biasanya saya akan membahas tentang YouTube. Hari ini saya akan membahas aturan YouTube yang wajib diketahui oleh semua YouTuber, baik itu YouTuber pemula ataupun YouTuber besar. Melanggar salah satu dari 3 aturan ini bisa mengakibatkan channel kalian tidak bisa dimonetisasi karena teguran dan bahkan dihapus. Selain 3 aturan tersebut, saya pun akan menjelaskan tentang hukum penggunaan wajar agar kalian bisa menggunakan materi berhak cipta tanpa harus meminta izin. Dan akan dibahas juga penjelasan monetisasi untuk konten re-upload dan teks keucapan. Apakah bisa konten re-upload dan teks keucapan di monet AdSense? Oke, kita bahas dulu. Aturan yang pertama yaitu hak cipta dan hukum penggunaan wajar. Konten seperti film atau musik umumnya dilindungi oleh hak cipta ya. Dan semua kreator tidak boleh mengupload konten yang memiliki hak cipta ke channel YouTube tanpa seizin dari pemiliknya. Setiap pemilik hak melaporkan channelnya atas penyalahgunaan hak cipta dan mengajukan penghapusan ke YouTube. Kalau laporan tersebut disetujui oleh YouTube, maka channel kita akan terkena teguran hak cipta. Jika sebuah channel sampai memiliki 3 teguran hak cipta dalam waktu yang bersamaan, maka channel tersebut bisa dihapus oleh YouTube. Dan juga semua video di channel tersebut akan dihapus. Mengupload konten yang berhak cipta tanpa seizin pemiliknya, apalagi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, itu dilarang oleh hukumnya. Ini sebabnya YouTube melarang kreator untuk mengupload konten berhak cipta kecuali kita sudah mendapatkan izin dari pemiliknya. Bagaimana dengan hukum penggunaan wajar memungkinkan kreator untuk menggunakan materi berhak cipta di video tanpa harus meminta izin terlebih dahulu? Jika tujuan kita dalam menggunakan materi berhak cipta adalah untuk dikomentari, dikritik, dianalisa, atau sebagai berita, maka video kita memiliki kemungkinan untuk lolos dari klaim hak cipta karena dianggap sebagai penggunaan wajar. Dan video reaksi atau komentar video yang banyak terdapat di YouTube adalah contoh dari pemanfaatan hukum penggunaan wajar. Tapi memberikan komentar terhadap materi berhak cipta tidak harus selalu berkaitan dengan materi tersebut. Contohnya kita menceritakan pengalaman kita saat mancing di kolam orang. Terus kita memasang jebakan pendek dari film di mana ada orang yang sedang mancing di kolam orang. Jadi kita hanya menggunakan cuplikan film tersebut sebagai ilustrasi. Salah satu video di sini mengambil cuplikan pendek dari sebuah film tadi. Tujuannya untuk dipelajari, yaitu mempelajari teknik video editing. Ini digunakan film tersebut bagaimana dengan durasi, tidak ada aturan pasti mengenai durasi atau porsi yang bisa digunakan. Tapi saya sarankan durasi yang diambil harus sangat pendek. Ambil cuplikan-cuplikan yang pendek saja, yang sesuai dengan komentar atau narasi. Video bisa dikombinasikan dengan menampilkan ataupun teks lain yang tidak berhak cipta. Dan bisa juga ditambahkan efek editing seperti cropping, mirroring, color grading, dan text overlay. Jikalau sudah cukup dan hak cipta berhak cipta lain konten ID, maka akan bisa dimonetisasi AdSense. Yang perlu kita ingat, penggunaan wajar itu tidak 100% aman ya. Tetap saja ada risiko terkena teguran hak cipta. Pemilik hak cipta berhak untuk mengajukan klaim hak cipta ke YouTube. Khususnya nanti ditinjau dan diputuskan apakah termasuk penggunaan wajar atau pelanggaran hak cipta. Walaupun kita sudah berusaha mengikuti aturan penggunaan wajar, tapi kalau ternyata dianggap bukan penggunaan wajar, maka channel kita akan terkena teguran. Hukum penggunaan wajar itu dibuat oleh YouTube ya. Tapi oleh negara, hukum penggunaan wajar yang digunakan itu berdasarkan undang-undang hak cipta di Amerika Serikat. Tapi ini bukan berarti hukum aksi dari negara kita tidak berlaku. Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda tentang penggunaan wajar, dan di Indonesia pun ada pasal-pasalnya ya. Di Indonesia
Hukum ini juga berlaku. Hal kedua yang penting untuk diketahui oleh YouTuber adalah aturan pedoman komunitas YouTube, yang kalau dilanggar bisa mengakibatkan channel tidak bisa dimonetisasi, diberi teguran, dan bahkan dihapus. Pedoman komunitas ini sebetulnya sudah ada sejak lama, tapi banyak YouTuber yang tidak tahu aturan pedoman komunitas YouTube. Yang tidak boleh dilanggar itu ada banyak sekali ya, seperti konten yang mengandung spam dan penipuan, konten sensitif yang bisa mempengaruhi mental dan keselamatan, konten kekerasan atau berbahaya, konten yang bermuatan barang ilegal, dan juga konten hoax. Saya tidak mungkin beberkan semua aturannya ya. Luangkan waktumu untuk membaca perubahan komunitas ini, karena kalau sampai melanggar akibatnya bisa fatal. Bukan hanya channel kita tidak akan bisa dimonetisasi, tapi juga bisa mendapat teguran keras kalau sampai ada 3 teguran. Maka channel akan dihapus. Jadi kalau kalian berpikir bahwa bikin konten YouTube itu bebas, coba pikirkan lagi ya. Dan yang tidak kalah penting yaitu kebijakan AdSense. Ada beberapa kebijakan AdSense, misalnya channel tidak lolos monetisasi. Tapi untuk kita para YouTuber ada 2 kebijakan utama yang paling penting untuk diperhatikan. Kebijakan AdSense pertama adalah konten berulang. Di sini disebutkan konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan ya membedakan video yang ada di channel tersebut. Kalau kita baca kebijakan monetisasi, ada penjelasan mengenai konten yang mirip tapi tidak dianggap sebagai konten berulang. Di sini ada contoh-contoh yang dianggap sebagai konten ulang, dan poin-poin ini lebih menjelaskan bahwa sebetulnya ada alasan tambahan yang bisa menyebabkan pelanggaran konten berulang. Konten yang tidak berfaedah, meski nilai edukasi rendah, kualitas komentar atau narasi bisa dianggap sebagai konten berulang. Konten yang menggunakan naskah milik orang lain pun akan dianggap sebagai konten berulang. Bahkan kalau isi kontennya cuma slideshow, gambar, atau teks, maka bisa dianggap juga konsep berulang. Jadi bukan sekedar komentar nggak mirip. Untuk poin yang ini, apakah ini berarti konten yang menggunakan arsitektur sketsa akan dianggap konten berulang? Konten bisa dimonetisasi jika tidak menggunakan naskah milik orang lain atau teks-teks yang ada di situs web. Berarti naskahnya harus orisinil dan masing-masing konten harus bisa dibedakan dengan mudah. Intinya video-video itu jangan sampai memiliki karakteristik konten berulang seperti yang dijelaskan di sini ya. Jadi masalahnya itu sebetulnya bukan penggunaan wajar atau teks keucapan. Dan pastikan setiap konten itu berfaedah, ada narasi cerita atau memiliki nilai edukasi. Sampai di sini sharing saya hari ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.